Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pida. Gimana kabarnya hari ini, Bu Lia? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu Masya sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Masya Allah ya. Alhamdulillah nih kita sama-sama diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan praktik coaching sekaligus mengobservasi Bu Lia sebagai coach nantinya ya. Baik, jadi di sini kan Bu Lia, kita kan akan melaksanakan praktik coaching nih. Nah, Iya, Bu. pada kesempatan kali ini Bu Lia akan bertindak sebagai coach. Nah, yang Iya, nantinya pasangan coachnya itu yaitu Bu Mutia Fisyara sebagai coachnya ya Bu. Iya, Jadi, Bu. sebelum kita melaksanakan praktik coaching, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian dari percakapan praktik coaching kita hari ini. Nah, Iya, jadi Bu. yang pertama dalam rubrik penilaiannya itu mengenai alur tirta, Bu. Jadi, Iya, Bu. nanti untuk pelaksanaannya itu bagaimana keterlaksanaan alur tirta yang mempunyai beberapa tahapan, yakni ada tahapan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, yang kedua mengenai kompetensi yang dimiliki oleh coach, yang mana kita ketahui di sini ada 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi Iya, Bu, Bu. jadi Bu Lia itu tadi beberapa rubrik penilaian dari percakapan coaching yang akan kita laksanakan. Nah, kemudian saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Bu Lia sebagai coach. Nah, pertanyaan yang pertama, untuk kompetensi coaching, apa yang ingin Ibu Lia kembangkan pada praktek coaching kita nanti ini, Bu? Apa yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi coaching yang ada? Iya, Bu. Baik, Bu. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya nih, Bu, pada sesi kali ini nih saya ingin mengembangkan kompetensi terkait dengan kehadiran penuh, Bu. Oke. Kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu, Bu Ida. Oke, baik Ibu. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi pada praktik coaching kali ini, Bu? Untuk yang spesifiknya. Oh ya, sepertinya yang kedua, Bu ya, itu yang berkaitan dengan bagaimana mendengarkan secara aktif, Bu. Oh, oke. Jadi, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang lebih spesifiknya yaitu pada mendengar dengan aktif ya. Oke. Iya, Bu. Nah, jadi menurut Ibu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa saja yang Ibu inginkan gitu? Menurut saya, Bu, ketercapaiannya itu nanti supaya gimana caranya tuh bisa banyak menggali informasi dari coach, Bu, terkait dengan permasalahan. Juga nantinya saya bisa menemukan solusi di akhirnya, Bu, yang berbasis pada coach juga, Bu. Oke. Gitu, Bu. Oke, baik. Oke, Bu, itu saja pertanyaan saya untuk di awal ini ya. Selanjutnya kita akan mulai praktik pelaksanaan coaching. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk melaksanakan praktiknya sebagai coach ya. Silakan Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Selamat siang, Bu Mutia. Waalaikumsalam. Selamat siang juga, Ibu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini kabarnya saya itu baik, alhamdulillah, Bu. Terima kasih sudah bertanya. Gini, Bu, saya ingin berbincang-bincang sebentar dengan Ibu. Apakah Ibu kira-kira ada waktu? Tentu saja, Bu Mutia. Mari kita berbincang di kantor saja agar lebih nyaman ya, Bu, ngobrolnya. Terima kasih, Bu, sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Tidak apa-apa, Bu Mutia. Nah, kira-kira ada permasalahan apa yang ingin Ibu Mutia bicarakan dengan saya? Gini, Bu, saya ini kan ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas saya. Oh, begitu ya, Bu. Nah, kira-kira tujuan apa yang ingin Ibu lakukan dalam hal itu?
Nah, saya kan berharapnya itu saya dapat meningkatkan semangat seluruh siswa gitu, Bu, dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan gitu. Oh, bagus itu, Bu. Nah, memangnya ada permasalahan apa yang terjadi di kelas ya, Bu? Jadi kan, Bu, permasalahannya begini. Saya ingin menciptakan kelas yang kondusif gitu dan menyenangkan bagi semua murid saya, Bu. Bagus itu, Bu. Kira-kira hal apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Gini, saya sudah mencoba sebuah metode pembelajaran, sudah mencoba beberapa gitu, Bu, metode pembelajarannya. Iya, Bu. Tapi belum ada yang benar-benar efektif saya rasa gitu, Bu. Oh, begitu, Bu, ya. Nah, kira-kira nih, Bu, apa yang menjadi tantangan Bu Mutia dalam mencapai tujuan tersebut? Tantangannya itu kesulitan-kesulitan yang saya, hadapi gitu bukan dalam, mengajar itu antara lain mengendalikan siswa, Bu, yang suka berbicara saat saya memberikan pembelajaran gitu, Bu. Iya, iya. Apa yang Bu Mutia butuhkan untuk mencapai tujuan Bu Mutia ya? Eee, saya rasa mungkin saya butuh strategi, Bu, bagaimana caranya supaya siswa-siswa ini, eee tidak, suka berbicara saat pelajaran berlangsung, butuh strategi khusus bagaimana cara mengendalikan mereka untuk nggak suka, ngobrol gitu, Bu, saat pembelajaran. Iya, benar. Nah, luar biasa itu, Bu. Nah, strategi apa kira-kira yang ingin Ibu terapkan, nah, supaya siswa itu yang saat pelajaran berlangsung itu jadi tidak suka berbicara lagi, Bu? Mungkin nih, Bu, Mmm, ya, ya, pertama-tama kita perlu memahami penyebab apa sih, kenapa sih si anak ini suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Mungkin karena pelajarannya yang susah dipahami materinya, mungkin juga karena mereka bosan nih, Bu, atau mungkin karena mereka ingin menarik perhatian gurunya, Bu. Kan ada macam-macam nih, mhm. Bu. Iya, Bu. Jadi kan saya ini kan guru mata pelajaran fisika. Jadi memang saya akui fisika itu memang kan abstrak, Bu, gitu ya. Iya, Pelajaran yang susah. Nah, jadi mungkin saya berpikir mereka itu mengalami kendala untuk memahami materi pelajarannya gitu, Bu. Karena memang kan fisika itu abstrak gitu. Jadi iya, iya. karena itu mungkin mereka karena tidak paham, ya sudah mereka akhirnya mengambil ini untuk ngobrol sesama gitu. Iya, jadi mengacukan pembelajaran karena tidak paham materi itu tadi ya, Bu, ya. Nah, Ya, kira Nah, jadi gini Bu, jika kita perlu membiasakan yang lebih jelas dan menarik kepada siswa, penjelasan-penjelasan yang lebih membuat mereka tertarik terhadap pelajaran fisika ini Bu. Mungkin menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, salah satunya Bu, agar siswa ini tidak merasa bosan dan cepat memahami materi Bu. iya Bu, saya rasa juga seperti itu Bu ya. Terima kasih Bu, saya akan mencobanya nanti ke depan gitu Bu. Semoga bisa memberi solusi yang baik gitu. Iya Bu. Selain itu Bu, nah Ibu juga bisa memberikan penguatan positif nih Bu kepada murid-murid yang tidak berbicara. Kan tidak semua murid ini Bu berbicara tadi kan di dalam Iya, kelas. iya. Nah, yang tidak berbicara ini kita bisa memberikan pujian kepada siswa yang diam dan mendengarkan penjelasan dengan baik. Oh, iya juga Bu ya. Oh, nanti coba saya praktekkan ya Bu ya dalam pembelajaran ke depan. Ya. Nah, kira-kira nih Bu Mutia sudah punya gambaran untuk strateginya belum Bu dalam mengajar anak-anak ke depannya? Hmm, hmm, sepertinya sudah Bu. Mungkin saya akan menerapkan strategi visualisasi gitu Bu. Ya. Jadi selain visualisasi, jadi bisa diskusi dan juga menggunakan pembelajaran yang kooperatif sehingga bisa mendorong semua murid ini untuk bekerja sama dalam kelompok dan juga apa namanya mengekspresikan ide-ide yang mereka miliki gitu.
Iya, luar biasa sekali Bu strateginya. Nah, semoga Ibu bisa menerapkan strategi tersebut. Nanti jangan lupa kabarin saya ya Bu, gimana hasil dari strategi yang akan Ibu jalankan. Oke, baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu untuk sharingnya hari ini kepada saya. Semoga nanti hasilnya setelah saya terapkan memuaskan ya Bu. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama Bu Mutia. Semoga yang arahan dari saya atau coaching dari saya ini membantu Ibu ya. Ya Ibu, terima kasih banyak. Semoga Bu, insya Allah sudah sangat membantu Bu. Sama-sama Ibu. Baik Bu Lia, jadi tadi Ibu Lia sudah melaksanakan praktik coaching ya. Terima kasih karena sudah melakukan praktik coaching dan bersedia saya observasi secara langsung untuk melihat bagaimana Bu Lia melakukan praktik coaching dengan Bu Mutia Fisyara tadi ya. Nah, kemudian Iya, Bu. untuk menindaklanjuti pertanyaan kita di awal sebelum coaching tadi, Iya, Bu. ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lia sebagai coach tadi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apakah saat melaksanakan coach tadi, indikator pencapaian dari kompetensi mendengar aktif tadi menurut Bu Lia apakah sudah tercapai atau belum? Nah, kalau menurut saya secara pribadi Bu ya, sudah tercapai Bu. Karena tadi sudah menggali masalah yang terkait, ada solusinya juga Bu. Gitu Bu. Oke, baik. Saya juga sependapat nih dengan Bu Lia. Nah, karena berdasarkan dari hasil observasi yang sudah saya lakukan tadi di saat Bu Lia dan Bu Mutia Fisyara melakukan praktik coaching, itu ada beberapa catatan di saya. Nah, menurut saya secara garis besar alur Tirta dalam praktik coaching yang barusan Ibu Lia lakukan dengan Bu Mutia Fisyara itu sudah tampak terlaksana. Semuanya mulai dari tujuan sudah tampak di awal ya. Kemudian tujuan juga sudah disampaikan dengan baik. Nah, kemudian untuk identifikasi juga sudah terlihat tadi dari adanya beberapa pertanyaan dari coach yaitu dari Bu Lia. Nah, kemudian untuk rencana aksinya juga sudah kelihatan dari ada rencana yang dilakukan ke depannya juga ada tadi kan. Nah, iya Bu. Kemudian untuk tanggung jawab menurut saya juga tadi sudah kelihatan dari pertanyaan sebagai coach dan coach juga sudah menjawab komitmennya untuk ke depannya itu seperti apa, ingin melakukan perbuatan yang seperti apa gitu ya. Iya Bu. Jadi secara garis besar alur Tirta yang dari praktik coaching yang sudah Bu Lia lakukan dengan Bu Mutia Fisyara lakukan tadi itu sudah terlaksana dengan baik ya, sudah sesuai. Nah, kemudian untuk kompetensi dari sebagai coachnya yakni yang ingin secara spesifik diobservasi yaitu mendengarkan aktif. Nah, di sini menurut saya juga sudah baik. Sebagai coach, Bu Lia sudah mampu menjadi pendengar aktif dengan mendengarkan dengan seksama tanpa memotong pembicaraan dari coachnya gitu ya. Nah, iya, Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya dari saya kepada Bu Lia, pada kompetensi apa lagi nih yang kira-kira untuk praktik coaching selanjutnya yang ingin dikembangkan Ibu Lia? Iya, baik Bu. Nah, mungkin Bu ya, di sesi selanjutnya saya tuh kepengen mengembangkan terkait kompetensi inti dari coaching, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, mungkin agak kurang ya saya merasa di pertanyaan saya tadi Bu waktu coaching. Oke, baik. Terima kasih Bu Lia. Jadi sebelum saya tutup sesi ini, saya ada pertanyaan terakhir nih buat Bu Lia, yaitu kira-kira nih apa yang Ibu dapat dari proses coaching kita hari ini dan terutama yang sudah dilakukan bersama coach tadi dengan Bu Mutia Fisyara. Kira-kira apa yang Ibu dapat dari proses coaching ini? Iya, baik Bu, terima kasih. Menurut saya nih Bu ya, setelah proses coaching ini karena dinilai langsung oleh Ibu sebagai observer, nih saya jadi tahu nih Bu apa kelebihan dan kekurangan saya. Kelebihan saya mungkin Bu, saya mendengarkan dengan aktif pada saat coach ingin menyampaikan permasalahan yang dihadapi Bu.
Nah, mungkin kekurangan saya Bu, ini Bu ya, menanyakan pertanyaan yang berbobot Bu. Nah, saya rasa saya agak kurang di situ sih Bu. Seperti yang telah Ibu sampaikan dari hasil observasi yang telah kita lakukan bersama Bu. Iya, baik Bu Lia. Terima kasih ya karena sudah menyelesaikan praktik coaching kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan saya perhatikan juga apa yang dari alur Tirta, terutama itu sudah tersampaikan dengan baik. Nah, jadi saya harap semoga kedepannya kita semua bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan praktik coaching kedepannya. Terima kasih ya Bu Lia untuk waktunya hari ini sudah bersedia saya observasi untuk kegiatan praktik coaching hari ini. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih Bu. Banyak kekurangan-kekurangan mungkin Bu ya, saya mohon maaf Bu. Iya, baik Bu Lia, nggak apa-apa, kita sama-sama belajar juga. Baik Bu Lia, sekian. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.